Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Puji syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nah, salawat beriringkan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nidhana Fadia Fahli dengan NIM 2130105032 dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar. Nah, baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi aljabar. Nah, sebelumnya dari gambar yang di depan, apa sih yang dapat adik-adik tangkap? Nah, materi kita pada hari ini adalah aljabar. Sebelum itu, apakah adik-adik sudah mengetahui apa ya itu aljabar? Nah, aljabar adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari pemecahan masalah menggunakan simbol-simbol. Nah, penyajiannya ini berupa huruf-huruf untuk mewakili bilangan-bilangan yang belum diketahui. Nah, huruf yang mewakili bilangan-bilangan yang belum diketahui ini berupa huruf kecil, seperti huruf A kecil, B kecil, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, aljabar ini sudah diketemukan pada zaman-zaman terdahulu. Namun, yang lebih dipatenkan itu dari Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi ini merupakan seorang ilmuwan muslim berkebangsaan Persia. Nah, aljabar ini diambil dari buku karyanya yang berjudul Alkitab Al-Jabar wa Al-Muqabalat. Nah, itu ya sedikit sejarah tentang penemuan aljabar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa saja sih unsur-unsur aljabar. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah tahu apa aja unsur dari aljabar? Nah, unsur aljabar itu ada 3. Yang pertama itu ada variabel, yang kedua ada koefisien, dan yang ketiga itu ada konstanta. Nah, variabel ini merupakan huruf yang ada di belakang koefisien gitu. Nah, huruf yang ada di belakang koefisien ini merupakan huruf kecil, tidak huruf besar gitu. Jadi, kalau misalnya dilambangkan dengan X, berarti itu X kecil. Jika dilambangkan dengan Y, itu Y kecil. Nah, selanjutnya yaitu koefisien. Koefisien merupakan angka yang terdapat di depan variabel. Nah, contohnya yang ada pada layar, itu ada angka 24, ada angka 5, kemudian ada angka negatif 12, dan juga ada angka 8. Nah, yang ketiga merupakan konstanta. Konstanta ini merupakan angka yang tidak memiliki variabel. Jadi, konstanta ini berdiri sendiri. Apakah adik-adik sudah paham? Nah, selanjutnya kita lanjut ke jenis suku yang ada pada aljabar. Nah, suku pada aljabar ini terdapat 2 jenis suku. Yang pertama itu ada suku sejenis, yang kedua itu ada suku yang tidak sejenis. Nah, suku sejenis ini merupakan suku yang memiliki variabel yang sama. Contohnya yaitu 5x dengan 6x. Jadi dia mempunyai variabel yang sama yaitu x. Nah, selanjutnya yaitu suku yang tidak sejenis. Nah, suku yang tidak sejenis ini merupakan suku yang tidak memiliki variabel yang sama. Contohnya 5x dengan 5y. Dia sama-sama mempunyai konstantanya 5, namun variabelnya berbeda. Yang satu 5x dan yang kedua itu ada 5y. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Yang pertama itu ada 4x kuadrat dengan 5x kuadrat. Menurut adik-adik, ini adalah suku sejenis atau suku tidak sejenis? Nah, ini merupakan suku yang sejenis karena memiliki variabel yang sama yaitu x. Nah, pangkatnya juga sama yaitu pangkat 2 gitu. Jadi 4x kuadrat dengan 5x kuadrat itu merupakan suku yang sejenis. Nah, selanjutnya itu ada Z dengan min Z.
Nah, ini juga merupakan suku yang sejenis karena memiliki variabel yang sama. Nah, selanjutnya itu ada 4x kuadrat dengan 4x pangkat 4. Menurut adik-adik, ini merupakan suku yang sejenis atau tidak ya? Nah, pintar. Ini merupakan suku yang tidak sejenis. Karena apa? Karena yang satu memiliki pangkatnya 2 dan yang satu lagi memiliki pangkatnya 4. Jadi, ini merupakan suku yang tidak sejenis. Nah, selanjutnya itu ada 4y kuadrat dengan 4x pangkat 4. Nah, ini merupakan suku yang tidak sejenis. Karena apa? Karena dia mempunyai variabel yang berbeda. Yang satu mempunyai variabelnya y, yang satu lagi memiliki variabelnya x. Nah, sampai sini apakah adik-adik sudah paham? Sepertinya sudah ya. Nah, selanjutnya, apakah adik-adik bisa merubah dari gambar ini kepada bentuk aljabar? Nah, kita coba dulu ya. Nah, dari gambar tersebut, kita bisa membuatkan aljabarnya. Seperti apel itu kita misalkan dengan X, kemudian jumlah apel tadi kan 6. Jadi bentuk aljabar dari gambar apel ini merupakan 6X. Nah, selanjutnya itu ada soal cerita. Pak Budi baru saja memanen buah mangga di kebunnya dengan hasil 6 keranjang buah mangga dan ada 5 buah mangga di luar keranjang. Nah, bagaimana sih cara menentukan jumlah mangga dengan menggunakan bentuk aljabar? Nah, tadi kita kerjakan. Kita bisa memisalkan terlebih dahulu untuk mangga yang ada di dalam keranjang itu dengan X dan mangga yang ada di luar keranjang itu dengan Y. Nah, jumlah keranjang ada berapa? Ya, pintar, ada 6. Jadi, bentuk aljabar dari yang di dalam keranjang itu ada 6X. Kemudian, yang dari jumlah yang di luar keranjang itu kan ada 5 mangga. Berarti 5Y. Jadi, bentuk aljabar dari jumlah mangga yang ada di dalam keranjang dan dengan di luar keranjang itu ada 6X ditambah 5Y. Nah, untuk mencoba pemahaman adik-adik coba boleh mengerjakan soal ini ya. Nah, sekarang kita masuk kepada operasi hitung aljabar. Nah, ada berapa sih operasi hitung pada aljabar yang adik-adik ketahui? Nah, operasi hitung pada aljabar itu ada penjumlahan dan pengurangan, kemudian ada perkalian dan pembagian. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan operasi aljabar. Nah, langkah-langkah pertama, adapun langkah-langkah untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yaitu yang pertama, kita bisa memilih suku yang memiliki variabel yang sama, kemudian kita bisa mengelompokkan suku yang memiliki variabel yang sama, dan yang ketiga kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan koefisien dari variabel yang sama. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jika donat itu kita misalkan dengan A dan permen kita misalkan dengan B, maka pada soal itu kita bisa menjumlahkannya menjadi 2 donat itu berarti menjadi 2A dan 1 permen itu berarti 3B. Jadi bentuk penjumlahannya yaitu 2A ditambah 3B. Nah, selanjutnya itu ada pengurangan bentuk aljabar. Jika donat itu sama dengan A, maka 3 donat dikurang 1 donat dalam bentuk aljabarnya yaitu 3A dikurang 2A, jadi 2A. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Soal yang pertama itu 2X ditambah 8Y dikurang 6X ditambah 6Y. Nah, yang telah dijelaskan tadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan letak variabel yang sama. Nah, berarti 2X dikurang 6X ditambah 8Y ditambah 8Y. Nah, selanjutnya kita bisa membuatkan 2 dikurang 6 dikali X ditambah 8 tambah 1 dikali Y. Nah, hasilnya 2 dikurang 6 itu negatif 4X, kemudian 8 tambah 1 dikali Y itu menjadi 9Y.
Nah, selanjutnya itu ada soal 4A kuadrat dikurang 7A ditambah 6A ditambah 3A kuadrat. Itu caranya sama seperti nomor 1 tadi. Kita dekatkan dulu yang memiliki variabel yang sama, kemudian kita lakukan operasinya. Jadi 4 ditambah 3 itu 7, jadi 7A kuadrat. Kemudian negatif 7 ditambah 6 itu negatif 1, jadi kita menuliskannya negatif A. Jadi hasil dari nomor 2 itu 7A kuadrat dikurang A. Nah, coba adik-adik, untuk memantapkan pemahaman adik-adik, coba adik-adik kerjakan ya soal yang di layar ini. Nah, dari contoh soal di atas, apa sih yang dapat kita simpulkan? Nah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa suku yang ingin kita jumlahkan atau kita kurangkan itu harus memiliki variabel yang sama. Contohnya, itu 4x, kita bisa menjumlahkan atau mengurangkannya dengan 5x. Tetapi kita tidak bisa mengurangkan atau menjumlahkan jika bilangan itu memiliki variabel yang berbeda. Contohnya, seperti 5x kita tambah dengan 4y itu tidak bisa, karena yang satu memiliki variabel x dan yang satu lagi memiliki variabel y. Nah, mungkin sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.